Polri salurkan bantuan sebanyak 500.000 paket sembako kepada Persatuan Umat Islam. Berdasarkan pantauan udara dari Divisi Humas Polri pada hari ini, mulai dari Tol Cikampek hingga Surabaya terpantau ramai lancar. Polres Situbondo menggelar razia miras dan sejumlah kafe menjelang Idul Fitri. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi 17 April 2023. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyerahkan bantuan sembako kepada Persatuan Umat Islam atau PUI. Setidaknya ada sebanyak 500.000 paket sembako yang akan dibagikan melalui PUI. Kegiatan penyerahan bantuan sembako kepada Persatuan Umat Islam yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini turut dihadiri oleh pejabat utama Polri. Kegiatan kali ini bertema doa untuk negeri serah terima paket sembako Idul Fitri 1444 Hijriah. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan sebanyak 500.000 paket sembako ini diserahkan kepada Persatuan Umat Islam untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat guna meringankan beban warga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Alhamdulillah hari ini kita bekerja sama dengan PUI menyalurkan paket sembako, dan kalaupun nanti masih ada kekurangan yang dibutuhkan, kita siap untuk menambahkan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat dan bagi umat yang membutuhkan. Dan tentunya tadi juga kita menyampaikan pesan-pesan untuk menjaga sinergitas, soliditas, untuk tetap kita semuanya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa memecah belah umat, bisa memecah belah bangsa dan negara. Selain itu, terkait arus mudik, Kapolri menuturkan rekayasa lalu lintas sudah dilakukan guna mengamankan kelancaran masyarakat yang melakukan perjalanan mudik tahun ini. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Untuk mengantisipasi lonjakan antrean kendaraan yang ingin menyeberang dari Jawa ke Pulau Sumatera, PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan pelabuhan Ciwandan milik Pelindo. Sejak 15 April 2023, PT ASDP Indonesia Ferry mengalihkan kendaraan roda 2 ke Pelabuhan Ciwandan. PT ASDP pun menambah sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan para pemudik seperti toilet portable di beberapa titik, musola, dan juga tenan makanan di pelabuhan yang sebenarnya diperuntukkan untuk bongkar muat ini. Karena itu ada beberapa keputusan yang sudah kita sepakati. Yang pertama yaitu penambahan pelabuhan yang semula hanya Merak, Bakahuni, sekarang ini ditambah Ciwandan yang kemarin hanya menjadi sifatnya emergensi, hanya kondisional. Sekarang ini kita pastikan nanti Ciwandan akan dijadikan tempat pelabuhan penyeberangan di samping Merak. Jadwal operasional Pelabuhan Ciwandan untuk kendaraan roda 2 adalah dari tanggal 15 hingga 21 April atau H-7 hingga H-1 untuk Ciwandan tujuan Bakahuni, dan 19 hingga 21 April untuk keberangkatan dari Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang, Lampung. Pemindahan kendaraan roda 2 ke Pelabuhan Ciwandan merupakan hasil evaluasi ASDP dari arus mudik Lebaran tahun lalu, yaitu mengularnya antrean motor di Pelabuhan Merak.
Tim Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didi Haryanto. Ya, selamat sore Pak Didi. Selamat sore Mbak. Ya, terkait arus mudik, secara umum bagaimana situasi arus mudik dari Jawa menuju Sumatera yang melewati wilayah Banten? Apakah sudah terlihat ada lonjakan jumlah kendaraan? Alhamdulillah Mbak, sampai hari ini untuk 3 pelabuhan yang sesuai dengan rencana hasil rapat koordinasi mulai dari Merak, kemudian Ciwandan termasuk BPJ berjalan lancar Mbak. Ini Alhamdulillah. Justru kemarin hari Minggu memang ada lonjakan kurang lebih informasi dari teman-teman ASDP sekitar 60% terutama kendaraan truk yang golongan 6B atau roda 6 ke atas Mbak di Pelabuhan Ciwandan. Namun berkat kerjasama yang baik koordinasi maupun kolaborasi, akhirnya bisa berjalan dan tidak terjadi permasalahan yang berarti. Kemudian, ya Mbak. Ya, silakan Pak. Kemudian dari hasil rapat koordinasi tersebut, tadi sudah disampaikan memang benar bahwasanya nanti untuk Pelabuhan Ciwandan, ini khusus untuk roda 2, dari tanggal 15 sampai tanggal 21 untuk tujuan Bakauheni, kemudian ada layanan tambahan itu dari tanggal 19 sampai tanggal 21 ke Pelabuhan Panjang. Sementara untuk truk itu juga nanti ada pengalihan mulai besok Mbak, terutama untuk golongan 5B atau roda 4 ini bergeser ke Pelabuhan Ciwandan yang semula di Pelabuhan Merak. Kemudian untuk golongan 6 ke atas atau roda 6 ke atas ini dari tanggal 15 sampai tanggal 21. Namun per hari ini Mbak, tanggal 17 mulai pukul 16.00 atau pukul 4 sore nanti, ini yang boleh lewat hanya yang ngangkut BBM atau gas, kemudian pengantar uang, kemudian angkutan ternak, kemudian logistik, angkutan kendaraan sepeda terbaru. Selain itu, untuk sementara sesuai dengan surat keputusan yang ada bersama tidak diperbolehkan, Mbak. Ya, jadi berarti untuk operasional Pelabuhan Ciwandan itu hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 ya Pak ya? Betul sekali Mbak, betul. Roda 2 dengan truk baik golongan 5B dan 6B Mbak, mulai besok sudah berjalan termasuk hari ini. Ya, dengan dioperasikannya Pelabuhan Ciwandan, apakah kendaraan roda 2 sama sekali tidak bisa lagi lewat Pelabuhan Merak untuk menyeberang ke Lampung, terutama di arus mudik tahun ini, Pak? Benar sekali, Mbak. Alhamdulillah, sejak surat keputusan bersama ditandatangani, kemudian kita adakan sosialisasi melalui media sosial, kemudian radio, termasuk beberapa leaflet yang kita sampaikan kepada masyarakat. Sampai saat ini masyarakat tertib, patuh, terutama pemudik yang menggunakan sepeda motor. Mereka tidak ada yang ke tidak ada yang ke Merak, tapi langsung ke Ciwandan, Mbak. Bahkan kita buat rutenya atau kita sampaikan manakala nanti pemudik yang dari Jakarta, kita sampaikan lewat Tangerang, kemudian langsung nanti ke Serang nanti ke langsung nanti ke Cilegon, dan rute untuk sepeda motor ada Rabu tambahan sampai ke Pelabuhan Ciwandan, Mbak. Ya, kemudian mungkin banyak yang belum tahu ya, atau banyak yang belum tahu mengenal tentang Pelabuhan Ciwandan. Mungkin Pak Didi bisa menggambarkan berapa jauh jarak dari Pelabuhan Ciwandan dan dari Pelabuhan Merak, maksud saya. Tempatnya terpisah, Mbak. Kebetulan memang kalau Pelabuhan Pelindo 2 ini dikhususkan untuk angkutan barang sebelumnya, bukan angkutan penumpang. Karena berdasarkan evaluasi angkutan mudik tahun sebelumnya, karena terjadi sementara babarjon atau ruang parkir di Merak tidak mencukupi, akhirnya disepakati untuk penyeberangan menggunakan 3 pelabuhan. Jadi untuk yang di Merak khusus untuk mobil pribadi, kemudian bus. Sementara untuk Ciwandan itu roda 2 atau sepeda motor dengan truk golongan 6B, dan besok itu 5B juga bergeser ke Ciwandan, Pak. Untuk jarak tidak signifikan, Mbak. Memang cuman untuk jalan yang CLS ada sedikit
tanjakan, tapi untuk yang sepeda motor tidak lewat jalur lintas selatan, Mbak, tapi menggunakan jalur langsung masuk dalam kota Cilegon sampai masuk ke Pelabuhan Ciwandan sendiri. Baik, terima kasih Kombes Pol Didi Haryanto, Kabid Humas Polda Banten sudah berbagi informasi terkait arus mudik di Presisi Petang. Terima kasih Pak, selamat siang, selamat sore, salam presisi. Terima kasih Mbak, selamat sore, salam presisi. Ya, baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Cie-cie yang mau mudik lebaran, sini. Aku kasih tips aman meninggalkan rumah saat mudik. Pastikan rumah dalam keadaan terkunci. Kasih tahu tetangga sekitar tempat tinggalmu kalau kamu mudik. Kasih tahu juga Pak RT, Babin Kamtipmas, Babinsa, ataupun petugas keamanan di tempat tinggalmu. Cek dan recek aliran listrik, pastikan stop kontak dan sebagainya dalam keadaan off untuk menghindari korsleting. Pastikan regulator kompor gas udah kamu lepas ya untuk menghindari gas bocor atau kebakaran. Buat mudik lebaranmu tahun ini aman, nyaman, dan berkesan. Salam presisi. Masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, untuk mengamankan prosesi karya Ida Barata turun Kabeh, Polres Karangasem Polda Bali melakukan pengamanan agar prosesi berjalan lancar dan kondusif. Kapolres Karangasem AKBP Riko Taruna bersama pejabat utama dan personil Polres Karangasem yang terlibat pengamanan IBTK atau Ida Barata turun Kabeh melaksanakan pengamanan serta pengaturan lalu lintas. Tanpa mempedulikan panas, Kapolres Karangasem dan pejabat utama serta personel Polres Karangasem bersama-sama mendorong kendaraan pemedek yang mogok di seputaran Pura Besakih, Kecamatan Rendang. Hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran jalan menuju Pura Besakih terkait dengan karya Ida Batara turun Kabeh di Pura Agung Besakih. AKBP Riko juga berharap kegiatan pengamanan ini dapat mendukung karya IBTK di Pura Agung Besakih berjalan kondusif. Ribuan umat Hindu di Bali diperkirakan mengikuti prosesi puncak karya Ida Batara turun Kabeh di Pura Agung Besakih.
Karya yang digelar setiap tahun ini mempersembahkan berbagai sesajen yang dipuput oleh 37 sulinggi. Tim Humas Polres Karangasem Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Komandan Korem 073 Makutarama, Kolonel Infantri Purnomo Sidi memimpin apel kesiapan pelaksanaan pengamanan Hari Raya Idul Fitri di wilayah Kabupaten Grobogan. Apel ini dilakukan untuk mengecek kesiapan personel maupun material, diikuti personil militer Kodim, Polres, dan Satpol PP Kabupaten Grobogan. Dalam arahannya, Danrem 073 Makutarama, Kolonel Infantri Purnomo Sidi menyampaikan, apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan kesiapan pelaksanaan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pagi ini kami melaksanakan pengecekan baik personil maupun material. Kemudian kami sampaikan potensi kerawanan yang akan timbul. Kita ketahui saat ini di tahun 2023 ini dengan dicabutnya PPKM COVID-19 tentunya tidak ada lagi pembatasan untuk mudik, sehingga estimasi pemudik pasti akan bertambah 2-3 kali lipat, sehingga perlu penyiapan yang lebih siap lagi untuk menghadapi saudara-saudara kita yang akan menuju ke kampung halaman masing-masing. Lebih lanjut, Kolonel Infantri Purnomo Sidi mengingatkan dalam pelaksanaan pengamanan Hari Raya tahun ini harus betul-betul disiplin. Pengamanan Lebaran dilaksanakan secara terpadu oleh TNI, Polri, dan pemerintah daerah, diantaranya Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan BPBD untuk terus bersinergi dengan instansi terkait. Jalur tol Solo-Jogja resmi dibuka secara fungsional sejak Sabtu 15 April lalu. Jalur tol Solo-Jogja ini dibuka untuk kelancaran mudik dan arus balik pada Lebaran tahun ini. PT Jasa Marga Persero Tbk melalui anak usahanya PT Jogja Solo Marga Makmur telah mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Solo Yogyakarta, Yogyakarta International Airport Kulon Progo, Jalan Tol Jogja Solo, Semen Kertasura, akses gerbang tol Colobadu, hingga Jalan Sawit sepanjang 6 km. Jalan tol fungsional Solo Jogja ini diberlakukan tanpa tarif alias gratis selama masa mudik Lebaran 2023. Meski demikian, warga yang akan menggunakan jalur tol fungsional Solo Jogja ini perlu mengetahui jadwal dan info jalur, khususnya titik lokasi akses keluar dan masuk jalan tol fungsional ini. Pasalnya, jalur tol Solo Jogja fungsional ini tidak dibuka 24 jam, melainkan terbatas mulai pukul 6 pagi hingga jam 5 sore. Arus jalan tol fungsional Solo Jogja ini juga hanya diberlakukan satu arah sesuai jadwal arus mudik dan arus balik. Sebagai gambaran, jalan tol fungsional ini membentang dari mulai Jalan Nasional Solo Semarang di seberang gerbang tol Colomadu atau gerbang tol Kartasura hingga Jalan Sawit yang lokasi keluarnya sekitar 800 meter dari Jalan Nasional Solo Yogyakarta di Kecamatan Sawit, Klaten. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan.
Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung.
Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik Lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Cie-cie yang mau mudik lebaran, sini. Aku kasih tips aman meninggalkan rumah saat mudik. Pastikan rumah dalam keadaan terkunci. Kasih tahu tetangga sekitar tempat tinggalmu kalau kamu mudik. Kasih tahu juga Pak RT, Babin Kamtipmas, Babinsa, ataupun petugas keamanan di tempat tinggalmu. Cek dan recheck aliran listrik, pastikan stop kontak dan sebagainya dalam keadaan off untuk menghindari korsleting. Pastikan regulator kompor gas udah kamu lepas ya untuk menghindari gas bocor atau kebakaran. Buat mudik lebaranmu tahun ini aman, nyaman, dan berkesan. Salam presisi. Iya, nggak kedengeran. Untuk memastikan pengamanan arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau arus lalu lintas dari udara di wilayah jalan tol dan jalan arteri di Cikampek, Jawa Barat. Tahun ini, Polri mengerahkan 148.000 personel untuk mendukung kelancaran arus mudik dalam Operasi Ketupat 2023. Sabtu 15 April 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan arus lalu lintas mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Peninjauan dilakukan melalui pantauan udara dengan menggunakan helikopter dari Jakarta ke wilayah Jawa Barat dengan melintasi jalan tol Jakarta Cikampek hingga ke Cirebon dan Bandung. Dari pantauan udara, Kapolri juga meninjau ruas jalan alternatif yang akan digunakan para pemudik. Kondisi jalan terpantau ramai, lancar, dan kondusif. Peninjauan ini guna memastikan perjalanan mudik berlangsung aman dan lancar. Kapolri menyatakan persiapan Operasi Ketupat 2023 terus dimatangkan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya. Dalam Operasi Ketupat tahun ini, Polri mengerahkan 148.000 personel untuk mengupayakan perjalanan mudik yang aman dan berkesan. Dalam kunjungan ke kantor PP Persis di Bandung, Jawa Barat untuk menyalurkan bantuan 30.000 paket sembako, Kapolri mengimbau masyarakat yang akan mudik untuk berangkat lebih awal. Polri akan melaksanakan
pagelaran operasi ketupat dalam rangka mengawal dan mengamankan agar mudik ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat, walaupun mungkin pasti juga akan terjadi peningkatan terkait dengan kondisi kemacetan karena memang kapasitas jalan yang diisi dengan volume yang lebih besar dari biasanya, sehingga kita perlu mengadakan rekayasa mulai dari ganjil genap, one way, kontraflow, sampai dengan rekayasa-rekayasa yang lain yang tentunya ini semua kita lakukan agar proses perjalanan mudik betul-betul bisa terkelola dengan baik dan masyarakat bisa sampai tujuan mudik dengan lancar. Kapolri juga telah memberikan arahan kepada seluruh jajarannya agar evaluasi mudik tahun sebelumnya benar-benar dilakukan. Kapolri juga mengimbau para pengguna jalan untuk berhati-hati dan saling menjaga untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam berkendara. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Polres Situbondo Polda Jawa Timur melakukan patroli dan razia minuman keras ke sejumlah kafe dan tempat hiburan serta warung remang-remang. Dari patroli ini, satu kafe masih beroperasi dan kedapatan menjual 16 botol bir Singaraja dan 10 botol anggur merah. Polres Situbondo Polda Jawa Timur melaksanakan patroli dan razia minuman keras ke sejumlah kafe dan tempat hiburan serta warung remang-remang dalam rangka cipta kondisi melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Kegiatan patroli dipimpin langsung Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto didampingi Wakapolres Kompol Pujiarto, Kasat Intelkam, Kasat Samapta, KBO Reskrim, dan Kanit Pitsus. Tim patroli melibatkan personil gabungan Satreskrim, Sat Intelkam, dan Sat Samapta mendatangi satu persatu kafe atau tempat hiburan malam dan toko yang menjual miras, serta Polsek jajaran juga melaksanakan penertiban miras di warung remang-remang termasuk warung di pinggir Jalan Pantura yang menjadi tempat mangkalnya truk. Terdapat satu kafe di Jangkar yang masih beroperasi dan menjual minuman keras. Hasil penggeledahan, petugas menemukan 16 botol bir Singaraja dan 10 botol anggur merah. Selanjutnya pemilik kafe diberi sanksi tindak pidana ringan dan peringatan agar tidak menjual miras kembali. Tim Humas Polres Situbondo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui seperti apa teknis operasi razia minuman keras yang beroperasi di wilayah Situbondo, Jawa Timur selama bulan Ramadan, saat ini kami sudah terhubung dengan Ibda Agung Wibowo, Kanit Tindak Pidana Khusus atau Pitsus Polres Situbondo. Ya, selamat sore Pak Agung. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam presisi. Salam presisi. Ya, terkait peredaran miras yang juga dari pihak Polres Situbondo melakukan razia minuman keras dan juga di sejumlah kafe. Sejauh ini peredaran miras yang ada di wilayah Situbondo selama bulan Ramadan seperti apa kondisinya? Sebetulnya peredaran miras di Kabupaten Situbondo masih tergolong dengan golongan miras level bawah Ibu. Hal ini misalkan dari miras oplosan, jenis arak, dan juga oplosan yang lain yang beredar. Demikian. Ya, kemudian operasi miras selain kafe, operasi miras juga menyasar warung remang-remang. Nah, seperti apa nih perizinan tempat hiburan malam yang termasuk warung remang-remang itu dalam operasionalnya selama bulan Ramadan ini? Betul sekali Bu. Jadi untuk kafe dan warung remang-remang sendiri kami lakukan razia sesuai peraturan Bupati Situbondo nomor 66 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Situbondo nomor 2 tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Jadi selama ini warung remang-remang memang sengaja mereka itu menjual miras jenis oplosan dan ini arak atau jenis yang lain dengan cara sembunyi-sembunyi.
agar bisa tidak diketahui oleh petugas. Demikian, Ibu. Ya, sanksi seperti apa yang akan diberikan kepada pihak tempat hiburan malam yang melanggar aturan penjualan miras serta jam buka selama bulan Ramadan? Mohon izin Ibu kami jelaskan. Untuk sanksi sendiri dapat ditentukan dari pihak penjualnya, di mana penjual itu bisa dilihat apakah tidak memiliki izin sama sekali, atau ada penjual juga yang dia memiliki izin distributor. Untuk itu, maka bisa dikenakan dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dan dapat dikenakan sanksi kurungan paling lama 3 bulan kurungan dan denda 50 juta rupiah, atau bisa juga dikenakan dengan alternatif lain dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana 4 tahun, denda paling banyak 10 miliar. Demikian, Ibu. Ya, Pak Agung, selain razia miras dan juga razia ke sejumlah kafe, di wilayah Situbondo mungkin sering ada perang mercon nih saat menjelang sahur. Apa antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Situbondo? Atas laporan masyarakat, dengan adanya kegiatan perang mercon tersebut, Ibu, saat ini tidak ada karena perintah Kapolres Situbondo. Bapak Kapolres memerintahkan untuk melakukan patroli di lokasi rawan, digunakan baik balapan liar atau lokasi perang mercon, dengan melaksanakan KRYD, yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Demikian. Nah, kemudian pesan atau imbauan apa yang dapat Anda sampaikan kepada warga Situbondo, Jawa Timur agar dapat menjaga Kamtibmas, terutama dalam bulan Ramadan ini menjelang Hari Raya Idul Fitri? Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah kita saat ini melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Untuk masyarakat Situbondo, tepatnya pada momen di bulan suci ini, saya selaku petugas kepolisian Polres Situbondo berharap kita tidak melupakan semboyan daerah kita sendiri, yaitu Situbondo adalah kota santri, sehat, aman, nyaman, tertib, rapi, dan indah. Yang mana dengan bulan ini kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terus bersikap atau berperilaku yang positif. Dan untuk seluruh warga Situbondo Jawa Timur agar tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, saling mengingatkan, saling gotong royong, dan saling menghargai satu sama lain. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Ibda Agung Budi Wibowo, Kanit Tindak Pidana Khusus atau Pitsus Polres Situbondo sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24. Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24.
Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Tim Divisi Humas Polri melakukan pantauan via udara terkait perjalanan arus mudik di beberapa titik. Tampak arus lalu lintas terlihat ramai lancar walaupun di beberapa titik terlihat kepadatan arus mudik. Ini merupakan video tim Divisi Humas Polri, pantauan udara terkait perjalanan dari Jakarta, Bekasi, Cikampek yang terlihat tanpa hambatan. Dalam pantauan udara kali ini, jalur Cikampek, Cirebon, Kalikangkung, Jatingaleh terlihat lancar. Sementara simpang tol Semarang, Demak, serta ke Solo, Surabaya sampai pintu tol Kalikangkung, arus lalu lintas sangat lancar.
Pemirsa, kegiatan bimbingan rohani yang dilakukan di Rutan Polsek Wara yang telah dilakukan oleh Bribka Gunawan diapresiasi oleh warga binaan yang ada di rumah tahanan Polsek Wara. Babin Kaptipmas Polsek Wara Polres Palopo Polda Sulawesi Selatan Bribka Gunawan mengunjungi warga binaan di Lapas Kelas 2A Palopo di Kelurahan Ponjalai, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Selain itu, Bribka Gunawan yang juga biasa dipanggil Ustadz oleh warga binaan melakukan bimbingan rohani kepada warga binaan agar nantinya saat keluar dapat bersosialisasi dan menularkan ilmu kebaikan yang diperoleh dari lapas kepada masyarakat. Kegiatan kunjungan atau sambang dalam istilah kepolisian merupakan tugas pokok seorang Babin Kaptipmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Buat kunjungan ke lapas dalam rangka pembinaan rohani. Ya, ini adalah memang salah satu tugas pokok Polri, memberikan pembinaan rohani kepada warga binaan lapas. Kemudian dari itu mengingat banyaknya terjadi tindakan-tindakan kriminal, ya, kegiatan kejahatan. Dari situlah kami berinisiatif memberikan pembinaan agar warga binaan lapas ini setelah nanti kelak sudah bebas menjadi orang-orang yang bermanfaat dan kemudian tidak lagi melakukan tindak-tindak pidana. Kehadiran polisi santri yang dipimpin oleh Bapak Bribka Gunawan dengan adanya perubahan sikap warga binaan dan pembinaan kerohanian maka berdampak positif sehingga mereka dapat merubah perilaku yang kemarin tidak tahu, akhirnya tahu masalah agama, bimbingan agama dan kepribadian. Begitu banyak manfaatnya. Pertama, mengenai perkara sholat yang tadinya di luarnya sholatnya bolong-bolong, alhamdulillah menjadi suatu kewajiban sehingga sholatnya tidak bolong-bolong lagi. Melalui kegiatan sambang yang rutin diharapkan terjalinnya komunikasi yang baik antara petugas kepolisian dengan warga binaan sehingga akan tercipta Kaptipmas yang kondusif. Dari Humas Polres Palopo Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui seperti apa kegiatan bimbingan rohani yang dilakukan di Rutan Polsek Wara yang digagas oleh Bribka Gunawan, saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Gunawan, Babin Kaptipmas Kelurahan Ponjolai, Wara Timur, Palopo. Ya, selamat sore Pak Gunawan. Sore Ibu. Ya, seperti yang kita lihat pada tayangan tadi, Anda melakukan bimbingan rohani dan giat apa lagi yang Anda lakukan terutama bersama Polsek Wara Palopo dalam menghadapi bulan Ramadan dan juga terkait arus mudik tahun ini? Ya, alhamdulillah. Di samping pembinaan kepada tahanan, ya, banyak giat-giat yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Safari Ramadan, safari Jumat, safari dakwah, pembinaan kepada adik-adik kita, pelajar-pelajar dalam wilayah hukum Polres Palopo gitu. Ya, sebagai seorang Babin Kamtipmas, apa yang menjadi alasan Anda sehingga Anda sering melakukan kegiatan sambang di lingkungan lapas? Ya, alhamdulillah. Jadi ini adalah keharusan kita dan memang ini ada instruksi dari Bapak Kapolri, Pak Kapolda dan Pak Kapolres untuk menciptakan situasi keamanan Kamtipmas yang kondusif. Ya, salah satu cara kita dengan upaya preemptif. Ya, ini adalah salah satu upaya preemptif. Kita lakukan pembinaan kepada warga-warga tahanan, baik di rutan maupun di lapas, sehingga mereka-mereka ini yang terkait dengan kasus pidana, nanti setelah mereka keluar tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Nah, kemudian kegiatan apa saja yang Anda lakukan bersama warga binaan di dalam lapas? Alhamdulillah, ada banyak. Jadi yang kami lakukan adalah mengajarkan mereka baca Al-Quran, kemudian tahara,
tata cara mandi wajib, berwudu, dan cara-cara sholat yang benar, sehingga mereka ini ibadahnya benar, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam kegiatan bimbingan rohani, pesan atau imbauan seperti apa yang Anda bagikan kepada warga binaan? Ada banyak pesan atau himbauan yang kami sampaikan kepada warga binaan ini. Yang paling pokok adalah dalam menghadapi cobaan ini adalah cobaan dari Allah SWT, sekaligus teguran bagi mereka agar nanti setelah bebas untuk menjadi orang yang terbaik, baik di keluarga, masyarakat, tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar hukum maupun melanggar agama, begitu. Ya, kemudian kemajuan atau progres seperti apa yang Anda pantau dari warga binaan yang menjadi, yang juga menjadi binaan Anda dalam kegiatan rohani? Ya, Alhamdulillah. Sejauh ini yang kami lihat, alhamdulillah setelah kita berikan pembinaan, mungkin ini ada peningkatan dalam hal beribadah. Yang dulunya mereka mungkin tidak peduli dengan sholat, setelah kita berikan tata cara mandi wajib, berwudu dan sholat, mereka sudah bisa mengamalkan dan menjaga sholat berjamaah meskipun mereka berada dalam sel atau dalam penjara. Nah, kemudian seberapa sering Anda melakukan sambang ke lapas? Kami dalam sepekan ini hari Rabu, Sabtu dan Ahad, Sabtu Minggu, jadi 3 kali dalam satu pekan kami berkeliling lapas, rumah tahanan, Polres, Polsek dalam wilayah hukum Polres Palopo. Jadi tidak hanya satu lapas ya, tapi ada juga di sel tahanan Polres dan Polsek. Nah, kemudian terkait kegiatan Anda, apa pesan yang dapat Anda bagikan terutama bagi warga binaan di lapas maupun di sel tahanan Polsek dan Polres agar ilmu rohani yang Anda bagikan kepada mereka itu dapat berguna, terutama bagi mereka yang nantinya sudah keluar dan bebas sebagai tahanan? Ya, bismillah. Jadi yang kami pesan kepada setiap tahanan maupun narapidana bahwasanya yang pertama, yang paling asas, sadarilah bahwa apa yang kalian lakukan ini adalah perkara yang salah, melanggar hukum sehingga kalian berada dalam penjara. Kemudian nanti hadirkan dalam hati bahwa saya ingin berubah, ingin menjadi kepala rumah tangga, menjadi anak, menjadi bapak yang baik di tengah-tengah keluarga setelah bebas nanti, dan berjanji kepada diri sendiri, kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tidak akan lagi melanggar perintah-perintah Allah SWT, apalagi perintah Undang-Undang Negara Kesatuan Indonesia. Begitu. Baik, terima kasih Bribka Gunawan, Babin Kamtipmas dari Polsek Wara Palopo, Polda Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Presisi Petang segera kembali setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Setelah berlangsung upacara serah terima jabatan di Reskrimum, Dirpamopfit, Ditres Narkoba, Kepala SPN, Kabid Humas, dan Kapolres Anambas Polda Kepri, kini jajaran Polda Kepri mengadakan acara pisah sambut dengan para pejabat utama Polda Kepri yang kegiatan ini berlangsung di Gedung Lancang Kuning, Polda Kepri. Dalam sambutannya, Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun menyampaikan bahwa mutasi ataupun serah terima jabatan ini merupakan hal yang biasa terjadi di lingkungan Polri dan sudah menjadi tradisi sebagai pembinaan karir. Kapolda Kepri pun mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan tugas di tempat baru kepada rekan-rekan yang meninggalkan bumi segantang lada Bunda Tanah Melayu. Mutasi sebagai bagian dari pembinaan karir untuk Torkom Cuti dan Torkom Karya. Torkom Cuti tentunya berkaitan dengan tupoksi, kalau Torkom Karya berkaitan dengan wilayah. Oleh karena itu, berdasarkan kesentuhannya, tentunya dengan adanya pembinaan karir dengan serah terima tadi membawa suasana baru dalam segala hal. Kapolda Kepri juga berharap pejabat baru dapat membawa suasana baru di tempat dinas masing-masing dengan manajemen yang baru yang bisa mengoptimalkan serta memaksimalkan segala sumber daya untuk mengembangkan potensi yang ada. Tim Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa, informasi dari Polda Kepulauan Riau tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rutinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.